nanti dari jenis pekerjaan yang berubah, dan tentunya jabatan-jabatan ini juga akan berpengaruh tidak hanya di swasta tapi juga di sektor pemerintahan. Nah, dengan perubahan-perubahan tadi kita ASN ya ditekankan untuk kemudian menjadi ASN yang makin profesional sebagaimana yang di launching oleh Bapak Presiden employer branding. Salah satunya adalah kompeten ya, dari berakhlak ini kompeten, harus belajar secara berkelanjutan. Nah, eh, ini yang menarik kalau kita melihat bahwa belajar ini punya peran yang sangat sentral di semua organisasi, ya terutama kalau kita bicara setelah COVID, ya. Jadi setelah COVID ini banyak pegawai yang membutuhkan pengetahuan baru, banyak pegawai yang merasa perlu beradaptasi dengan lingkungan baru, penyederhanaan birokrasi, pengenalan teknologi, kebijakan SPBE, ya sistem pemerintah berbasis elektronik. Ini memerlukan sebuah cara pegawai untuk kemudian belajar sebagai sarana mereka beradaptasi, ya. Nah, jadi pengembangan kompetensi adalah sarana utama pegawai untuk bisa lebih merasa berdaya dalam perubahan-perubahan tadi. Khususnya ini yang generasi-generasi ya dari yang muda ya. Yang muda ini sangat concern. Kok yang 55 ke atas ini tidak terlalu melihat urgensi untuk belajar. Nah, tadi makanya dari bagaimana kita menarik para pegawai untuk belajar ini sangat bergantung pada tadi usia ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ini yang menarik juga. Kalau kita bilang tentang apa itu ASN berakhlak, kemudian apa yang paling faktor yang paling penting, kesempatan belajar inilah yang kemudian yang paling utama. Kalau ini surveinya LinkedIn ya bicara bahwa sebagian besar organisasi trennya adalah melihat ada 5 faktor untuk membangun budaya unggul. Nah, oke, di Indonesia kita bilang ada budaya unggul yang berbasis ASN berakhlak. Tetapi di antara nilai-nilai tadi, yang paling kuat adalah memberikan pegawai kesempatan belajar. Dengan diberikan kesempatan belajar berkembang, maka budaya ASN berakhlak ini akan semakin mengakar. Atau apapun namanya, budaya organisasi yang unggul akan dibentuk melalui tadi pemberian kesempatan belajar bagi para pegawai. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita juga mengenal kebijakan baru Permenpan 6 2022 di mana pegawai sekarang kinerja menjadi satu dengan pengembangan kompetensi, di mana kinerja, penilaian kinerja ya disusun dengan tadi berbasis ekspektasi pimpinan, ekspektasi terkait dengan target kinerja, dan juga bagaimana kompetensi yang harus dikuasai oleh para pegawai. Nah, ini peran dari para pimpinan melalui kegiatan coaching mentoring yang disebut di sini adalah dialog kinerja di pasal 3-nya. Nah, merupakan sarana memberikan feedback. Apa sih yang harus dikembangkan oleh pegawai, ya, terutama dalam rangka dia memenuhi target-target kinerjanya sebagaimana yang diharapkan oleh pimpinan organisasi. Nah, di fungsional apalagi, ya, di fungsional ada kewajiban ya bagi para pejabat fungsional untuk mengembangkan diri secara terus-menerus, ya. Dan nantinya ya dengan tadi target-target kinerja ya ini tidak lagi penilaian kinerja tidak lagi dihitung dari angka kredit seperti sebelumnya, tetapi berdasarkan menerjemahkan ekspektasi pimpinan kemudian dikonversikan menjadi angka kredit. Nah, ini dalam hal ini ya ekspektasi terkait dengan kompetensi yang harus dikuasai oleh jabatan fungsional ini juga bagian ya dari kegiatan penguatan kinerja dari para jabatan fungsional. Nah, poinnya Bapak Ibu sekalian, ini tadi saya sampaikan ini kewajiban yang pasal 46, semua pejabat fungsional wajib pengembangan kompetensi secara berkelanjutan. Nah, ini poin-poin yang kemudian di sisi demand-nya, ya, bahwa intinya perubahan besar lagi bagi para ASN untuk belajar, perubahan kebijakan pemerintah,
ya ini juga semakin memperkuat demand tadi bagi ASN untuk belajar. Nah sekarang bagaimana kita mensuplai dari sisi supply, memenuhi kebutuhan tadi. Dari sisi kebijakan kita sudah menjadi sebuah mainstreaming ya, kita apa namanya digitalisasi. Jadi kita berawal dari kita bikin survei apa sebenarnya yang preferensi pilihan cara belajar para ASN ini ya. Jadi sebagian besar responden ini pengennya model online ya, tetapi tentunya online ini tidak berdiri sendiri. Kalau kita melihat yang kuning dan yang merah ini, jadi yang paling banyak adalah yang orange. Orange ini adalah model blended. Blended. Jadi belajar itu ya online tapi juga ada tatap mukanya ya. Eh, Kalau yang mengendaki yang kemudian banyak online-nya ada juga ya. Ini tadi saya sampaikan karena pegawai ini juga banyak yang milenialnya 33% ya. Ini mereka 33% ya ini mengendaki untuk yang PKN tingkat 1 ini dari survei. Contohnya adalah dari para peserta pelatihan kepemimpinan, ya. Jadi kalau yang PKP kurang, ya dia pengennya lebih banyak blendednya, ya. Eh, 44,7% dibanding PKN 1. Tapi poinnya adalah bahwa eh, solusi online ini eh, lebih ideal didukung dengan pembelajaran-pembelajaran yang sifatnya klasikal tadi. Bapak Ibu sekalian, ini kita tuangkan kebijakan tadi dengan model blended yang sudah ada di pelatihan kepemimpinan, model blended, kemudian ada Latsar juga kita sudah lakukan blended, kemudian ini yang tahun ini kita akan launching sosiokultural, ini juga blended tetapi dengan emosi, ya ini masuk ke platform emosi LAN nanti gratis sifatnya, kemudian ditindaklanjuti dengan muatan lokal. Kalau instansi tempat pegawai tadi belajar atau bekerja memiliki anggaran, nah kondak ya cukup emosi ya. Seperti halnya yang model yang sama kita gunakan emosi P3K. Ini juga modelnya emosinya gratis, kemudian dilanjutkan dengan belajar di instansi masing-masing. Kalau punya anggaran bisa dibuat lebih panjang, lebih bervariasi, tapi tidak ada anggaran ya seperti yang sekarang ini banyak P3K pembekalannya murni emosi ya. Nah, nah, untuk belajarnya apa? Belajar tentang materi manajerial, nanti disetarakan dengan pelatihan kepemimpinan. Kemudian ada teknis-teknis manajemen. Kemudian ada smart teknologi, literasi digital. Dan ada belajar melalui community practice masing-masing. Jadi dengan cara belajar melalui community practice untuk aktualisasinya, kita harapkan cara pembelajaran ini tidak berbayar. Nah ini harapannya tidak berbayar. Kemudian tahun ini juga kita mungkin buat pertengahan tahun ini kita akan launching namanya ASN Talent Academy. Ya ini sebuah pembelajaran tadi belajar online unbundling. Ya mereka belajar online modul apa saja. Ya mereka dapat sertifikat, kemudian akan diakumulasikan dan masuk pada tahap banding di mana mereka akan dibimbing oleh coach, ada magang di korporasi dan seterusnya, dan mereka akan nanti yang lulus dari keseluruhan program tadi akan mendapatkan pengakuan setara dengan PKP atau PKA. Nah, jadi ini cara yang unbundling ini mereka bebas ya belajarnya siapa aja bisa masuk ke platform ini belajarnya tidak harus kemudian selesai semua modul. Mungkin tahun ini 3 modul, tahun depan 12 modul, nanti dikumpulkan, kemudian baru bisa memenuhi syarat untuk masuk pada program pembimbingan tadi. Nah, ini apa namanya akan menjadi sebuah model nantinya yang tadi pembelajaran digital bagi para ASN. Nah, apa tantangannya belajar digital? Dari setelah COVID muncul kita mulai alihkan pembelajaran ini digital dan tantangannya banyak.
Dari survei kami ini yang mungkin ini enggak terlalu kelihatan warnanya, tapi ini 22% adalah tantangan di bidang SDM. Ya. SDM ini adalah SDM pengajar juga dari pesertanya. Peserta merasa kesulitan dengan belajar online. Maaf, ini kopinya mumpung masih hangat ini saya maaf. Nah, Bapak Ibu biar FGD-nya semakin terang silahkan sambil ngopi. Nah, kemudian yang 22% yang lainnya yang biru muda ini adalah administrasinya. Ya kan? Ini kita nggak segampang gitu kan mengalihkan pembelajaran tadi. Nah, kemudian kok kita secara umum bagaimana survei evaluasi pembelajaran online ini adalah paling susah adalah menyesuaikan gaya belajar. Ada gaya belajar itu suka langsung diskusi, ada yang mendengarkan, ada yang kemudian praktek dan sebagainya. Nah, dengan online ini tidak semuanya bisa tercover. Nanti kita akan lihat siapa yang nggak bisa tercover. Kemudian kesulitan dalam mengerjakan nanti assignment. Ada yang nanya lah ya. Jadi interaksi dengan pengajar ini apa menentukan bagaimana kualitasnya dianggap menurun ya dengan adanya online tadi. Lingkungannya juga nggak kondusif, kadang lagi belajar harus ada suaminya minta bikin kopi ya, anaknya minta susu dan seterusnya ya. Jadi ini juga salah satu kendala ya, apalagi di kantor misalnya belajar pas di kantor ya disuruh-suruh melulu ya, dan ini yang kadang-kadang dianggap enggak ini. Dan kemudian akses internet juga penting untuk beberapa daerah. Kendala psikologis karena ada yang merasa sendirian, dia nggak engage di dalam dalam tadi pembelajaran. Dan terakhir kendala keterampilan digital yang paling bawah ya, keterampilan dan enggak ngerti caranya gimana mengoperasikan. Kok nanya tadi nggak ya, untuk mute segala macam masih gagap. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi saya bicara tentang gaya belajar yang berbeda. Nah, jadi ada baby boomer ya, baby boomer ya yang lebih paling senior nih, baby boomer ya, generasi X yang mulai kelahiran tahun 60-an, 65-an ya, ya 60 sekian ya sampai 70-an, milenial yang dari 80-an sampai yang tahun 1990-an ya, tahun 2000, milenial, generasi Z juga gaya belajarnya beda-beda. Generasi baru ini mereka tadi saya sampaikan native, digital native, mereka belajarnya sudah sangat familiar dengan e-learning, belajarnya lewat YouTube ya, video, ada podcast, ada gamification, ada wiki, belajar lewatnya handphone dan sebagainya. Mereka memang, tapi bagi generasi X, saya Pak Untung ini generasi X ya, ini masih ya, dia belajarnya masih perlu ada buku, modul ya, perlu praktek ya. Nah, diberikan tugas yang lebih mengeksplor ya. Kalau anak sekarang game ya, kalau kita mengeksplor dan sebagainya, belajar dengan penugasan dan seterusnya ya. Nah, kalau generasi yang lebih tua yang mungkin sudah pensiun mungkin ya, itu ceramah dan seterusnya. Nah, ini yang belajar secara online, risikonya adalah tadi ya, mungkin tidak tepat ya. Nah, makanya ketika kita mendesain belajar online, yang pertama harus dilakukan siapa target audiensnya. Ya, ini penting untuk tidak kita bisa bicara bahwa oh, semuanya ini akan bisa online. Ada yang merasa tidak nyaman dengan online. Kemudian mendesain pembelajaran yang sifatnya praktis bagi semua orang, yang singkat, yang mudah dipahami, makanya sangat direkomendasikan dengan micro learning. Kemudian pastikan untuk relevan dengan bidang tugasnya ya. Makanya perlu ada sebuah studi dulu ya untuk analisis kebutuhannya. Buat skenario yang membuat peserta itu engage, merasa terlibat, merasa berpartisipasi, merasa dia tertarik ya, merasa tertantang dan seterusnya. Fleksibilitas dari bisa diakses di device yang bisa lewat handphone, bisa lewat laptop, desktop dan seterusnya. Dan ada feedbacknya. Kalau belajar tidak ada feedbacknya, tidak menarik ya. Ada feedbacknya. Dan yang tujuh yang nanti kan kita bahas di sini adalah dikombinasikan dengan metode belajar yang lain. Nah, Bapak sekalian, inilah tadi yang mungkin tren sekarang. Kalau kita belajar bicara tentang e-learning, digital learning, ini sebenarnya hal-hal yang di dunia tergeser karena di 2022 ke sana
modelnya adalah corporate university, disebut dengan learning in flow of work. Jadi belajar sambil bekerja, ya ini apa namanya menjadi tren sekarang. Untuk itu maka saya sangat mensupport di dalam kegiatan yang dilakukan BPSDM ini diperkuat, ya e-learningnya bisa di-combine dengan pembelajaran corporate university Banten, ya. Nah, kemarin sudah kita bahas modelnya, ya. Kita harapkan nanti ini mungkin pergubnya bisa diselesaikan untuk memayungi kegiatan pembelajaran OPD agar semua pimpinan dan pegawai ya terlibat. Nah, otomatis tadi yang pelaksanaan Permenpan 8 2022, keterlibatan pimpinan dalam pembelajaran diikat, dipayungi, dikuatkan melalui peraturan Gubernur Corporate University Banten. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk tadi saya sampaikan, tidak semua apa ini harus relevan pembelajaran online ini. Makanya perlu dipetakan dulu, ya kan, target audiensnya, kompetensinya apa yang dibutuhkan OPD ini. Perlu ada dibuat analisis kebutuhan yang prioritas seperti apa yang bisa dibedakan. Ya, Pak Untung, mohon maaf lebih sedikit ya waktunya ya. Ini saya kasih timer, ini udah agak lewat dikit ini. Tinggal beberapa slide, 2 slide lagi. Nah, jadi pemetaan ini penting untuk melihat mana yang kompetensi cukup dipelajari di satu OPD, ada yang lintas OPD. Nah, yang lintas OPD ini yang akan diikan e-learningnya. Kalau di per OPD ini sebaiknya tidak e-learning, ya. Nah, lintas OPD ini apa? Bisa kompetensi teknis yang lintas, tapi yang paling banyak adalah sosiokultural, manajerial. Manajerial tidak harus kepemimpinan, tapi juga bagaimana teknik-teknik manajemen ya yang diperlukan oleh para pegawai. Nah, Bapak-Ibu sekalian, tadi saya sampaikan, belajar e-learning yang lebih efektif adalah terintegrasi secara metode tadi belajar 10, 20, 70. Artinya ada feedback dari atasan, dari rekan kerja melalui social learning namanya, kemudian experiential learning, prakteknya. Jadi e-learning di sini kita bisa gunakan tadi sebagai self-study, formal learningnya yang 10%, dan kemudian diperkokoh dengan ada feedback dari atasannya. Tadi sesuai Permenpan 6 2022 dan Permenpan 1 2023 ya terkait dengan bagaimana ekspektasi pimpinan yang disampaikan melalui dialog atasan bawahan, termasuk tadi menetapkan target-target kinerja dan pengembangan kompetensi yang harus dimiliki pegawai, harus diberikan feedback dari pimpinannya tadi. Dan apa yang dipelajari tadi bisa dipraktekkan, bisa disimulasikan untuk dan kinerja di masing-masing OPD. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya tidak terdengar, Pak Untung. Udah? Oke. Siap, Pak. Udah kedengaran, Pak? Ya, oke, sudah kedengaran. Terima kasih Pak narasumber yang telah memberikan paparannya terhadap penyelenggaraan pelatihan yang cepat virtual. Kemudian kami sampaikan juga kepada Pak narasumber bahwa kemarin kami juga melakukan AKD melalui aplikasi yang sangat sederhana yang ditujukan kepada semua aparatur di lingkungan pemerintah Provinsi Banten. Ini agak menarik Pak narasumber, bahkan banyak yang meminta untuk pelatihan itu dilakukan tatap muka. Itu. Sedangkan bila dilihat dari jumlah pegawai dan anggaran yang tersedia, maka sangat kecil peluangnya untuk memberikan hak mereka 20 jam pelajaran dalam 1 tahun. Sehingga
Ini hanya berupa masukan saja. Kemudian ternyata bahwa yang dilakukan OTAN terhadap pelatihan-pelatihan juga sudah mengarah kepada dan responnya terhadap penyelenggaraan pelatihan menggunakan Blended ini cukup banyak mendapatkan respon. Ini perlu kita sikapi bahwa pelatihan ke depan memang sudah seharusnya seperti itu. Kemudian narasumber kita yang kedua masih dalam perjalanan, belum masuk Pak narasumber yang pertama. Tadi kami agak terlambat ini Pak membacakan biodata narasumber. Saya berpikiran bahwa saya ini berbicara di orang BPSDM. Kalau di orang BPSDM narasumber kita itu sudah dikenal. Tapi dari teman-teman kita peserta FGD dari kabupaten kota belum begitu mengenal ya. Beliau alangkah saya bacakan dulu. Beliau adalah narasumber kita Dr. Muhammad Taufik. Saat ini beliau lahir dulu, bukan saat ini ya, dulu lahirnya di Magelang November tahun 1967, beragama Islam dengan pangkat 4E ya, udah 4E. Kemudian jabatan beliau adalah Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara pada Lembaga Administrasi Negara. Kemudian mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Narasumber ini mau ya. Kemudian selanjutnya setelah dipaparkan oleh narasumber kita, ada teman-teman yang ada dalam hatinya yang sedikit belum menyentuh ya. Ini kami buka sesi pertanyaan ya. Untuk 3 orang, mohon maaf Pak Deputi ya, mohon izin untuk diberikan kesempatan untuk para peserta kita untuk pertanyaan. Silakan dari teman-teman baik yang ada di kelas ini maupun yang ada di secara virtual. Silakan dari suara kita terlebih dahulu. Mic-nya kasih. Siapa Bu Isu apa Pak Rahmat dulu? Ya silakan kasih mic-nya. Saya yakin mereka mau bertanya tapi masih malu-malu. Enggak apa-apa, dimulai aja Bu Is. Ya, nanti baru kita buka dari teman-teman kita yang ada di Zoom di OPD. Silakan. Ya. Oh Pak, selamat datang Kabupaten Tangerang. Ya silakan. Ada boys, silakan. Nah, belum. Kemudian teman-teman dari kabupaten kota dipersilakan. Silakan dari kabupaten kota. Ibu Oke, dipersilakan. Saya lihat tadi hadir Ibu Oke. Ya. Sebelumnya silakan Pak Aki, silakan diberikan mic-nya. Ya. Ini dari BPSDM Pak narasumber. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kepala, ini saya Oki dari BPSDM, Dinas Kepegawaian. Izin untuk menyampaikan pandangan dan saran dan mohon arahan dari narasumber karena ini sebuah forum diskusi terkait dengan pengembangan kompetensi. Tadi disampaikan bahwa mungkin pada saat kami melakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi di lingkungan pemerintah Provinsi Banten, apakah karena peserta yang kita survei itu adalah generasi Gen X
atau bukan generasi milenial, sehingga kebutuhan pengembangan kompetensi itu dengan polling terbanyak metodologi yang diinginkan adalah dalam bentuk klasikal, Pak. Dalam bentuk klasikal. Padahal kita sudah mengarah kepada metodologi pengembangan kompetensi secara virtual, apakah itu yang blended ataupun yang mandiri, itu kita sudah sampaikan. Tapi kemarin kita survei hampir 70%-an itu menghendaki pembelajaran yang dianggap oleh mereka itu adalah pembelajaran yang paling mungkin mengenai atau secara substansi bisa terdelivery gitu materinya. Mereka menginginkan pembelajaran secara klasikal. Kemudian apakah ini disebabkan karena bahwa pemetaan survei ini lebih banyak kepada generasi Z-nya ketimbang generasi milenialnya. Dari 10.000 orang pegawai yang kita survei itu hampir 4.600 yang menyampaikan setengahnya. Hampir kurang lebih 40-45% gitu, Pak. Itu mohon pencerahan Pak. Tadi saya menangkap dari konsep yang disampaikan oleh Bapak. Ini memang membutuhkan pemetaan kebutuhan pengembangan kompetensi yang dilinearkan dengan kebutuhan peserta sesuai dengan usia mungkin. Usia. Kalau tidak semua bisa digeneralisir harus virtual, tetapi ada juga blendingnya. Tetapi apakah masih perlu kita melakukan praktek secara klasikal, karena ada rekan peserta yang usianya lebih daripada 45 sampai 50 tahun ke atas, Pak. Itu saja mungkin untuk sementara, Pak, dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, saya langsung ya tadi ya, makasih pertanyaannya. Jadi memang kalau kita melihat komposisi pegawai kita secara umum ya, secara nasional, memang generasi generasi milenial dan Z ini ya, generasi milenial secara keseluruhan semakin meningkat, tetapi masih kalah jumlahnya totalnya dengan yang generasi seniornya, umur 40 sampai umur 40 ke atas ya, sampai umur 65 itu kurang lebih hampir 60% dari jumlah pegawai ya, lebih dari 60%. Dan tetapi yang memegang posisi kunci ini adalah lebih ini lagi ya, 50 ke atas ini yang paling dominan di dalam birokrasi kita ini. Nah, jadi kalau kita melihat, makanya kita sebutnya aging birokrasi yang didominasi oleh generasi senior ya. Nah, kalau tadi jumlahnya dari 10.000 responden yang 4.000-an adalah menjawab klasikal ya wajar mungkin karena alasan learning style dan gaya belajar yang mereka pengennya kalau nggak ketemu bisa nyubit pengajarnya gitu kan ya, bisa ngobrol sama temannya, itu nggak mantep kayaknya ya. Tetapi kalau itu kita lakukan dengan standar belajar di kelas, klasikal dalam arti di kelas tadi, maka akan jadi mahal. Nah, ada faktor yang lain, mungkin mereka merasa harus belajarnya klasikal karena faktor teknologi, mungkin ya di beberapa daerah di Banten ini akses teknologinya mungkin yang belum memungkinkan untuk bisa belajar secara online, itu juga menjadi kendala yang penting ya. Nah, untuk itu maka perlu kemudian kita buat tadi model-model blended. Nah, blended ini seperti apa? Blended ini tidak harus kemudian yuk kita kumpulkan di kelas, bisa juga ya. Tetapi blended itu adalah misalnya kita hubungkan dengan kegiatan
mentoring coaching tadi ya, yang sesuai mandatnya Permenpan berapa tadi 6/2022 ya, dan Permenpan 1/2023. Ini yang perlu kita dorong ya. Dan ini juga mungkin sebagai sebuah tuntutan bagaimana kita dari sisi ini, Pak Untung bicara dari sisi supply-nya, memberikan kebutuhan dari para pegawai untuk belajar. Tapi dari sisi demand-nya ini yang mungkin perlu satu, demand dari sisi yang wajib ya, pelatihan kepemimpinan dan fungsional ya, ini wajib. Permenpan 22/2021 tentang pola karir sudah menegaskan bahwa pelatihan kepemimpinan, pelatihan fungsional wajib sebagai syarat bagi seluruh pegawai ya, wajib bagi mereka yang menduduk jabatan struktural. Yang fungsional wajib ya mereka menjadi fungsional. Dan kita punya aturan selambat-lambatnya 1 tahun mereka yang sudah duduk. Nah, ini kita sedang bahas dengan BKN, mungkin sudah kita bahas di level 1-nya, yang pegawai yang lebih dari 1 tahun dan tidak pernah mengurus untuk ikut pelatihan kepemimpinan, dia sudah duduk, maka data kepegawaiannya kita kunci ya, akan kita kunci, jadi nggak bisa dibuka lagi ya sebelum dia memenuhi aturannya, wajibannya tadi, karena ini sudah diatur bahwa itu syarat kepegawaian. Nah, Permenpan 22/2021 juga mengatur pelatihan teknis dapat dijadikan syarat jabatan. Nah, makanya kemudian ini sangat penting demand tadi ya, dari sisi demand permintaan kebutuhan pengembangan kompetensi di pertama kali adalah dipayungi dengan kebijakan dulu ya. Kebijakan apa? Kebijakan pola karir yang mengatur tadi syarat-syarat pemenuhan kebutuhan kompetensi. Nah, yang kedua, menciptakan demand dari sisi implementasi dari Permenpan 6/2022 tentang peluang kinerja dan Permenpan 1/2023 tentang pembinaan jabatan fungsional. Tentang jabatan fungsional. Di situ disebutkan bahwa ekspektasi pimpinan ya ini terkait dengan kinerja pegawai, juga di situ memasukkan apa kemudian yang perlu kompetensi yang diperlukan ya. Nah, jadi dari pimpinan ini bisa menyampaikan, mungkin ada melalui sistem informasi yang dikembangkan oleh Pak Untung ya, ini mereka memberikan masukan kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan untuk pegawainya ya, mungkin ini harus terintegrasi ya dengan pembinaan kepegawaian. Nah, ini yang nanti tadi saya sampaikan, ini akan ada menyambung gitu ya. Dia belajar nanti disediakan online-nya, setelah belajar dikasih feedback lagi, oh kamu sudah bisa, oh kamu belum bisa, oh ya. Nah, jadi kegiatan coaching mentoring ini bagian yang sangat penting ya. Tadi untuk mendukung pembelajaran online, karena di situ pimpinan membantu merumuskan kebutuhan pegawainya apa dan memberikan feedback apakah dengan cara belajar tadi ya si pegawai sudah mampu kemudian memenuhi apa yang jadi ekspektasi pimpinan organisasi. Nah, jadi ini yang nanti kombinasi dengan klasikal tapi tidak harus dalam kelas, tadi misalnya dalam coaching, mentoring ya, bukan klasikal secara formal, tapi bagaimana tatap muka gitu ya kita melakukan tadi, dan juga mungkin cara-cara yang tadi kita mengembangkan disebut dengan community of practice yang bisa di backup dengan belajar online. Apa community of practice? Belajar dari profesi yang sama ya. Satu misalnya di Banten ada komunitas kehumasan ya, antara provinsi dan kabupaten kota, komunitas jabatan fungsional anas kebijakan, komunitas ide suara. Selama ini komunitas ide suara sudah ada payung kebijakannya secara nasional, yang ini tadi sekali lagi dia belajar online akan mungkin lebih efektif ketika di dukung tadi dengan feedback dari
atasan dan juga metode pengembangan kompetensi yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Narasumber. Silakan yang lain, teman-teman dari dinas PPD yang hadir melalui Zoom ini, dipersilakan. Boleh ikut tanya, Pak. Dari saya dari Biro Pemerintahan, Pak. siap. Silakan dari Biro Pemerintah. Izin tanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sebelumnya mohon maaf pada narasumber dan Pak Aban, izin terkait dengan pola diklat yang selama ini terjadi. Mohon maaf pada para yang di BPSDM kan sering mengirimkan surat hampir setiap hari kita diklat Pak. Sementara di kita juga agak susah terkait dengan pemilihan peserta, entah pola pikir mereka karena jenuh atau kesibukan gitu Pak ya. Nah, kita minta saran Pak, bagaimana cara motivasi teman-teman bahwa diklat itu dapat memberikan nilai lebih dari mereka gitu. Karena selama ini mungkin hanya di kita atau di biro saya Pak ya, kalau ketika saya ada undangan diklat, semua punya kesibukan dan punya agenda gitu Pak. Sehingga ketika akan mengirimkan peserta kesulitan. Model ada latihan tentang perencanaan, ternyata mereka berbagai macam alasan susah gitu Pak. Saya pengennya gini Pak, gimana kan punya mungkin di BPSDM ada data ya, data para pegawai di lingkungan OPD masing-masing dan jabatan yang sudah disetarakan gitu. Bagaimana kalau penunjukannya langsung menyebutkan nama gitu Pak, biar mereka tidak saling tunjuk. Sementara kita ketika ditunjuk ya gitu Pak, karena ada alasan lah gimana gitu. Sehingga sebaiknya gimana kalau nama itu sudah tercantum ketika mau dikirimkan diklat. Misalkan pengelola kegiatan anggaran, kita kan udah punya data tuh, mungkin datanya ada di BKD atau bisa sharing juga. Nah, nanti sebutkan namanya siapa, nah, sehingga pola diklat itu harus dipenuhi oleh orang yang bersangkutan. Yang kedua, mungkin karena kita juga udah masuk yang terlalu sering Pak, di diklat itu pemenangnya hampir untuk yang 2 bulan terakhir ini hampir tiap hari ya ada pergantian gitu. Diklat yang satu selesai, satu kirim lagi untuk diklat, sehingga kebetulan untuk awal-awal tahun di pemerintahan banyak kegiatan yang harus diselesaikan di bulan Maret. Nah, terus gimana? Kan sekarang udah ada penyetaraan jabatan fungsional ya bagi masing-masing kemarin kelompok jabatan itu untuk para eselon yang disetarakan. Kita pengen masih belum ada kepuasan bagi mereka yang punya keahlian di misal yang sekarang kan banyak analisis kebijakan ya, analisis kebijakan ahli muda, ahli media gitu. Nah, sementara apa yang mereka kerjakan belum sepenuhnya dipahami. Gimana kalau untuk pelatihan atau diklat selanjutnya difokuskan pada para analis, sehingga apa yang diperlukan oleh mereka terkait kenaikan angka kredit atau penilaiannya gitu untuk memperoleh kenaikan pangkat bisa diketahui oleh masing-masing pegawai. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Narasumber. Ya, baik. Terima kasih tadi Mas Ade ya dari pemerintahan tadi.
Nah, yang pertama tadi terkait dengan bagaimana banyak didikat ini sebuah hal yang bagus di Banten ini ya, pimpinan Pak Gub, Pak Untung, para pimpinan OPD ini concern dengan pengembangan kompetensi. Nah, memang tadi bagaimana kita harus mengatur ya nanti siapa yang perlu pengembangan kompetensinya. Nah, ini memang tidak hanya data dari BKD atau BPSDM, tetapi dari atasannya langsung ini juga perlu bagaimana melihat sebenarnya ya tadi saya sampaikan peran dari pemimpin ini sangat sentral di dalam pengembangan kompetensi dan wajib. Peran dan kompetensi kepemimpinan ada 8, kalau diatur di dalam peraturan pemerintah Permenpan 38 itu dan menjadi standar assessment ya bahwa setiap pimpinan ini salah satu tugasnya adalah mengembangkan orang lain, ya mengembangkan diri dan orang lain. Pengembangan diri hanya staf, tapi pengembangan diri dan orang lain ini semua pimpinan wajib mengembangkan anak buahnya. Nah, makanya kemudian tadi dengan aturan yang baru Permenpan 6 2022 tadi, pimpinan akan melihat ya memastikan bahwa anak buahnya ini terpenuhi kebutuhannya tadi ya sesuai dengan atau untuk mengembangkan diri, Nah, memang ini yang menjadi sebuah dilema di semua tempat bekerja bahwa antara rutinitas kesibukan rutin dan pengembangan ini harus bersaing. Nah, makanya tadi kita perlu kemudian bagaimana solusi tadi belajar secara digital ini menjadi salah satu upaya kita membuat lebih fleksibel dari di tengah kesibukan kan masih bisa belajar secara digital ya mungkin tatap mukanya sehari ya sisanya belajar digital dan seterusnya. Nah, dari kombinasi tatap muka dan digital ya ini penting atau secara full digital juga ini sangat penting tergantung bagaimana kompetensi yang mau diajarkan. Kalau kompetensi yang sifatnya misalnya sosialisasi untuk pemahaman bersama dengan di online. Nah, kemudian yang lain adalah perlu ada sebuah pengadministrasian dan ya kalau kita bilang semua pegawai ini punya hak yang harus dipenuhi 20 jam pelajaran, artinya di sisi kemudian menyediakan wajib menyediakan 20 jam pelajaran. Nah, ini kegiatan pemenuhan hak pegawai ini bisa terrekod. Contoh misalnya, yuk belajar misalnya ya apa tadi secara di perencanaan rekod untuk pegawai siapa saja dan pegawai-pegawai tadi sudah terpenuhi 20 jam pelajaran. Tetapi ini kan disebutkan minimal dalam arti kalau memang kinerjanya masih kurang bagus, ada dari sisi karena kompetensinya belum mendukung tadi target kinerja, maka tadi bisa ditambahkan lagi program-program penguatan kompetensinya yang diperlukan untuk pegawai untuk memenuhi target kinerjanya. Dan yang terakhir tadi saya sangat setuju, mungkin ini penting tadi ya, bagaimana membuat pelatihan untuk pembekalan jabatan fungsional dan yang tadi diusulkan tadi modelnya bisa kita gunakan blended dalam arti yuk ada penjelasan online-nya dan ada pembelajaran di komunitasnya ya sesama misalnya visual sesama AK dan sebagainya untuk apa tadi bagaimana khususnya bagi para pejabat struktural yang dilakukan fungsional ini bisa beradaptasi dengan cara kerja fungsional dan juga kompetensi yang perlu akan menjalankan tugas-tugasnya serta kewajiban-kewajiban lain yang harus dipenuhi. Nah, ini saya pikir belajar dalam komunitas tadi akan lebih efektif ya apa namanya daripada ceramai ada narasumber dan seterusnya ya. Tapi untuk penjelasan tadi apa namanya KPD dan seterusnya ini maka bisa dilakukan secara virtual, secara online. Terima kasih. Terima kasih Pak narasumber. Selamat datang
kepada Kepala BKPSDM Kota Cirebon, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian tadi memang agak sedikit bertanya terhadap cara kerjanya dari BPSDM dalam melaksanakan pengembangan kompetensi, bahwa Pak Deputi, Pak narasumber, kami sampaikan bahwa setiap diklat yang kami selenggarakan, kami selalu membuat tiga surat, Pak. 3 surat permintaan. Yang pertama, permintaan peserta untuk mengikuti pelatihan yang 40 orang, Pak, yang di dalam kelas. Kemudian surat yang kedua, kami minta juga untuk mengirimkan untuk mengikuti pelatihan dilakukan secara terbuka. Artinya tidak harus masuk ke kelas, tetapi melaksanakan mengikuti secara virtual. Dan itu kepesertaannya kami bebaskan berapapun keinginannya. Karena apa? Karena kompetensi sekarang, diklat yang sekarang ini sudah banyak yang mengapresiasi. Kemudian yang ketiga, surat juga kabupaten kota untuk bisa mengikuti diklat secara terbuka tadi, Pak. Dan memang secara kuantitas bahwa diklat terbuka ini setiap penyelenggaraan diklat yang kami selenggarakan jumlahnya cukup banyak. Tapi masa ini masih kami batasi tidak lebih dari 300. Sehingga diklat yang sekarang memang banyak diapresiasi untuk bisa diklat secara virtual. Kemudian yang kedua, bahwa penyelenggaraan diklat yang diselenggarakan tahun 2023 kami sudah menggunakan metode AKD. AKD-nya ini ada di kebutuhan diklatnya, itu menggunakan aplikasi personal to personal, Pak. Langsung ke aparatur sipil negara dan ASN-nya. Di situ dia akan menyebutkan kompetensi apa yang dibutuhkan. Kemudian kita lakukan inventarisasi, yang kita buatkan rangkumannya. Kemudian barulah kita buatkan dalam bentuk diklat, sehingga diklat yang diselenggarakan di tahun 2022-2023 ini memang sudah berdasarkan kebutuhan ASN, Pak. Nah, namun pada kenyataannya perjalanan implementasi di lapangan terjadilah hal-hal yang disebutkan tadi dari biro pemerintahan. Itu mungkin hambatan kita untuk memberikan motivasi kepada teman-teman aparatur sipil negara untuk bisa mengikuti pelatihan yang memang pada bulan Maret, Februari dan Maret kita cukup banyak, Pak, menyelenggarakan pelatihan. Ya, karena kami berpikiran bahwa nanti kalau nanti di akhir tahun orang berpikiran sudah memikirkan range berikutnya. Ya, sehingga di orang manakala pekerjaan belum banyak, kami lakukan diklat, sehingga harapannya teman-teman ASN bisa mengikuti secara diklat yang kami laksanakan. Ini bukan ini seperti itulah yang kami lakukan saat ini. Selanjutnya silakan masih ada satu orang lagi. Ya, narasumber yang dari Kemendagri sudah siap, ya. Nah, nanti kita Pak Deputi narasumber ini masih banyak kegiatan. Silakan masih ada yang perlu ditanyakan teman-teman semua kaitan terhadap penyelenggaraan diklat secara virtual. Kalau tidak ada, Pak Deputi, Pak narasumber, bahwa pelaksanaan FGD ini kami bisa menyimpulkan sedikit, ya, bahwa penyelenggaraan pelatihan di era digitalisasi ini menggunakan virtual merupakan salah satu cara. Namun harus disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan. Oleh sebab itu harus dilakukan inventarisasi kebutuhan kompetensi aparatur sipil negara. Kemudian metode ini memang masih terkendala dengan adanya generasi yang berbeda. Generasi milenial dengan generasi kita ini, Pak. Ya, sehingga memang ada nanti dibuatkan sesuatu yang bisa diikuti
oleh generasi-generasi yang ya bisa dikatakan tua-tua ini lah Bapak. Ya. Kemudian yang ketiga bahwa metode pelatihan yang diselenggarakan saat ini secara virtual memang merupakan masih jalan satu-satunya dalam rangka memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara yang mempunyai hak 20 jam pelajaran. Namun demikian tetap kita lakukan, kita carikan metode-metode, cara-caranya, warna-warnanya seperti apa, sehingga ke depan pelatihan virtual ini menjadi menarik. Ini tidak terlepas dari peranan dari Widya Suara yang akan mengajarnya, sehingga teman-teman yang mengikuti pelatihan bisa dengan senang, sama dengan dilaksanakan secara tatap muka. Mungkin itu Pak narasumber, ada closing lagi dari Pak narasumber, silakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Untung. Ini saya pikir forum yang sangat bagus dari informasi dari Mas Andi tadi, banyak kegiatan memandu kompetensi ini sangat bagus dan artinya ini tentunya memang perlu sebuah perubahan kita pola pikirnya bahwa ini era memang era belajar dari pegawai, ini salah satu kinerjanya juga dari kompetensinya yang semakin meningkat ya kan, karena kita untuk menciptakan birokrasi yang lebih lincah, gesit, lebih responsif di tengah perubahan masyarakat yang sangat cepat. Nah, tidak ada solusi yang lainnya, tentunya ASN ini menjadi istilahnya itu learning worker, ya para pekerja pembelajar. Dan ini tantangan paling berat adalah bukan persoalan tadi teknologi, bukan persoalan uang, tapi persoalan budaya. Bagaimana kita menjadikan belajar ini sebagai sebuah budaya, sebagai sebuah kebutuhan. Nah, tentunya alhamdulillah di sini ada para pimpinan yang nanti tentunya sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang baru tadi ya, bisa kemudian menciptakan budaya belajar di masing-masing unit organisasinya. Dan Pak Untung kita harapkan nanti Pergub Corporate University bisa segera dieksekusi sehingga nanti bisa dengan kabupaten kota di seluruh provinsi Banten ini ada kolaborasi pembelajaran yang sangat bagus dan semakin bagus lagi. Baik, mungkin itu Pak Untung, Bapak Ibu semuanya, terima kasih, sukses dan yuk terus kita belajar untuk membangun birokrasi yang lebih bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri dulu pada narasumber kita. Terima kasih Pak narasumber ya. Hari ini ada narasumber lagi dari BPSDM tadi. Kami mengkhawatirkan Bapak punya kegiatan lain. Saya izin Pak, ini saya posisi di Bandung ini. Ini Pak. Terima kasih banyak Pak. Makasih ya. Teman-teman semua bahwa tadi sudah disampaikan materi terhadap pengembangan kompetensi yang dilakukan secara virtual melalui Blended yang saat ini juga sudah dilakukan oleh lembaga administrasi negara terhadap pelatihan yang dimaksud adalah pelatihan kejenjangan mulai dari PKA, PKP, dari PKP, KA, kemudian dari PKA sampai PKI 2 dan Lansar. Bahkan Lansar saat ini juga sudah menggunakan secara virtual, namun tetap masih ada tatap mukanya. Kemudian untuk di BPSDM Provinsi Banten juga dilakukan bervariasi. Ya, kita melihat apabila iklan-iklan itu memang harus diikuti secara tatap muka, kami menggunakan tatap muka. Tetapi semuanya rata-rata 95% pelatihan yang diselenggarakan oleh BPSDM menggunakan virtual. Namun di akhir kita tetap menggunakan tatap muka dalam rangka melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan iklan bagi pesertanya.
Ini hambatan, tantangan ke depan bahwa pelatihan yang diselenggarakan secara virtual yang saat ini secara kuantitas memang cukup efisien, tetapi secara kualitas nanti kita lakukan lagi penelitian ya, apakah sudah memenuhi apa yang diharapkan terhadap tujuan dari pengembangan kompetensi, apa masih secara kuantitas. Tetapi secara nyata bahwa pelatihan yang diselenggarakan saat ini baik secara tatap muka maupun virtual mendapatkan respon yang cukup baik dari teman-teman aparatur sipil negara baik di provinsi maupun di kabupaten. Kemudian Pak Panitia yang dari narasumber satu lagi. Mohon sebentar ya, ada gangguan teknis bahwa narasumber kita yang dari Kemendagri ada hambatan dari frekuensi ya, sehingga sampai saat ini belum bisa masuk ya. Kemudian teman-teman semuanya, para peserta FGD, kami sampaikan juga bahwa diklat yang sekarang kita lakukan, kita mengirimkan kepada teman-teman melalui OPD-nya ya berupa aplikasi. Ini kami mengharapkan sangat supaya bisa diisi ya dan dikirimkan kembali kepada kami melalui digital juga ya, melalui HP. Saya rasa hanya sekitar 3-10 menit bisa menyelesaikannya, tetapi hasil teman-teman mengisi itu mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap rencana pengembangan kompetensi ke depan. Kenapa? Dari situ akan terlihat seperti apa kompetensi yang dibutuhkan oleh ASN. Sehingga nanti kami untuk membuat diklat-diklat ke depan, memang diklat yang dibutuhkan oleh ASN provinsi maupun ASN kabupaten kota. Kemudian yang ada beranggapan bahwa apabila mengisi dari aplikasi ini, apabila tidak sesuai dengan kompetensi yang didukung dengan saat ini, ada anggapan untuk dialihkan pekerjaannya kepada orang lain. Ini tidak, ini hanya pure untuk menyusun rencana pengembangan kompetensi ke depan, sehingga apa yang harapan untuk memberikan diklat-diklat yang berorientasi kepada kompetensi nasional bisa diterima oleh teman-teman dari OPD yang ada di provinsi. Kemudian kami sampaikan bahwa BPSDM provinsi Banten, nanti sambil menunggu ya, sambil menunggu narasumber. Pak Zul sudah ada? Ya, sudah Pak, izin, mohon maaf. Terima kasih. Pak narasumber, kami sampaikan dulu bahwa peserta ini adalah teman-teman kita perwakilan dari semua OPD yang ada di Provinsi Banten. Kemudian dihadiri juga oleh teman-teman kabupaten kota, BKPSDM kabupaten kota, ada yang hadir di kelas ini, ada yang hadir melalui virtual. Tadi dari teman-teman OPD semuanya melalui virtual. Kemudian juga dihadiri oleh struktural kita semuanya. Kemudian dihadiri juga oleh media suara kita. Tetapi tidak semua dikarenakan hari ini ada memberikan pengajaran kepada latar CPNS sinkronus
sebanyak 16 orang, jadi tidak bisa hadir secara utuh di sini. Nah, yang hadir di sini kepala BPJS secara langsung itu dari Kota Cilegon. Kami sampaikan juga bahwa saat ini BPJS Provinsi Banten sebanyak 38 diklat kami menyelenggarakan diklat ini dengan menggunakan virtual. Namun demikian secara kuantitas ya jumlahnya cukup bagus, cukup signifikan. Dikatakan bahwa BPJS menyelenggarakan diklat juga menggunakan dua metode. Yang pertama metodenya adalah metode yang 40 orang dalam kelas. Kemudian metode yang kedua dilakukan secara terbuka. Artinya bahwa di luar orang yang 40 sebagai peserta diklat diperbolehkan untuk mengikuti pelatihan dengan mendaftar di link yang sudah ada. Dan rata-rata secara kualitas bahwa pelatihan yang diselenggarakan oleh BPJS dengan menggunakan metode pelatihan terbuka rata-rata di atas 100 orang. Itu teman-teman baik dari provinsi maupun dari kabupaten kota yang mengikuti diklat terbuka. Kemudian nanti hari ini nanti kita juga akan menyelenggarakan pelatihan secara mandiri yang nanti akan kita sebutkan namanya adalah TEKO Banten, Terminal Kompetensi Banten. Nah, ini juga sudah mau kita luncurkan sambil sekarang masih menunggu materi-materi dari para mahasiswa wanita yang saat ini baru masuk 5 orang. Nanti kita menunggu, mudah-mudahan di akhir bulan ini semuanya bisa masuk sehingga nanti teman-teman aparatur sipil negara baik yang berasal dari provinsi, dari kabupaten kota maupun dari luar bisa membuka diklat terbuka melalui TEKO Banten. Mungkin itu Pak narasumber yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar. Dipersilakan kepada Pak narasumber dulu, kami bacakan dulu bahwa beliau bernama Bapak T.R. Sumala, Esos MSI. Beliau beragama Islam, pangkat saat ini pembina utama muda 4C. Kemudian jabatan beliau adalah Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri. Riwayat pekerjaannya cukup banyak ya. Nanti silakan teman-teman peserta apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan kaitan terhadap perjalanan karir beliau nanti boleh ditanyakan secara langsung. Namun untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada Bapak narasumber waktunya 25 menit, nanti kita perbanyak untuk tanya jawab. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak narasumber. Dipersilakan Pak. Di unmute Pak, masih itunya. Siap, terima kasih Bapak Moderator. Terima kasih lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Kata-kata penghormatan saya banggakan kepada bicara terdahulu yang telah disampaikan Bapak Moderator tadi. Ada beberapa hal dalam FGD ini, Provinsi Gerakan Hidup ini, dan saya mohon maaf karena lagi di perjalanan balik dari menghadiri dan menerima penghargaan. Tadi menghadiri acara pelantikan eselon 1 jadi terima dia karena ada pertukaran. Selanjutnya kita menerima penghargaan baik kedua terkait dengan realisasi tahun anggaran 2022. Oke, saya akan memaparkan terkait dengan materi yang telah disampaikan ke saya. Pada layar monitor terlihat di sini ada kata-kata yaitu ayo kita wujudkan Indonesia Maju tahun 2045. Ini merupakan hashtag yang ingin kita capai bersama. Indonesia akan maju di tahun 2045 ataupun Indonesia Goals kita adalah 2045. Karena kenapa? Karena terjadinya ledakan penduduk usia produktif. Ini merupakan kesempatan kita untuk menyalip tikungan untuk lebih baik lagi ke depannya. Next, silakan. Ini profil singkat saya.
Ya, nama saya TR Supalah, dipanggil TR saat ini sebagai Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri. Ya, sebelum ini tentang riwayat pendidikan dan penghargaan yang pernah saya terima, perjalanan luar negeri yang pernah saya ikuti, dan pengalaman jabatan saya merangkak di bawah dari pangkat 2B sebagai staf di kecamatan. Ya, masa sulit dulu kita masih menggunakan mesin tik, stensil, karena dulu nggak jarang fotokopi, jadi kita menyiapkan bahan-bahan fotokopi itu dengan menggunakan stensil dan menggunakan peralatan yang seadanya. Saya pikir rekan-rekan juga mengalami hal yang sama. Next. Ya, ini tugas dan fungsi BPSDM pada intinya yang membedakan adalah kalau kami di pusat itu adalah standarisasi, kompetensi, dan pemberian sertifikasi. Ini saya pikir ini sudah diketahui bersama oleh rekan-rekan sekalian. Next month. Ya, ini yang ingin saya sampaikan pada rekan-rekan peserta forum diskusi. Yang harus dimiliki sebenarnya oleh setiap ASN, pengalamannya selaku ASN yang nantinya ke depan menduduki jabatan bidang tinggi, mengambil kebijakan, dan yang lain, itu harus ada 4 ilmu dulu. 4 yang dirasakan. Yang pertama itu adalah kepegawaian, staffing. Setiap ASN kita harapkan, kami berharap, karena dari 30 tahun masa kerja kami di ASN ini akan 4 kompetensi dasar sehingga nantinya siap. Yang pertama itu kepegawaian, harus mengetahui tentang aturan-aturan pegawaiannya. Yang kedua adalah kaitan dengan keuangan, harus juga pernah duduk di PD keuangan. Dan kalau bisa ada pernah duduk juga di perencanaan, dan yang terpenting adalah kita mengetahui ada kompetensi terkait dengan pengelolaan barang milik daerah, barang milik negara. Jadi 4 kompetensi dasar ini yang seharusnya dimiliki oleh seorang pegawai. Karena kenapa? Di dalam nanti mengambil keputusan, kalau satu pincang tidak akan komprehensif. Apabila Anda telah menduduki 4 jabatan ini, 4 kompetensi dasar ini perencanaan dan terutama barang ini daerah ini kita akan komprehensif sehingga dalam pengambilan kebijakan tidak akan salah dan mengurangi kekeliruan, dan dalam kita memberikan masukan pada pimpinan akan lebih komprehensif. Selanjutnya, Man. Nah, ini saya sampaikan pilar pembangunan Indonesia, mana diamankan oleh Bapak Presiden, terutama dalam rangka kita menuju 2045. Next, Man. Selanjutnya, Man. Ya, ini adalah yang diharapkan reformasi untuk memotong ini supaya kita lebih agility dan adaptif, dan harus kita merubah pemikiran, pengelolaan kita terkait mindset dan culture kita. Lanjut. Dan saya juga menyampaikan di forum yang berbahagia ini, mohon maaf juga sinyal di jalan ini, diharapkan kita menuju Smart People 2024 yang mana kita seluruhnya harus memiliki yang pertama itu adalah integritas, profesionalitas, nasionalisme, network, yang terpenting adalah network ini, dan kewawasan global, entrepreneurship, dan multilingual, bisa menggunakan bahasa asing, salah satu saja. Dan mau kiranya menambah literasi digital, dan terutama harus ramah hospitality dalam memberikan pelayanan. Next, Man. Ya, ini yang saya sampaikan adalah untuk kiranya dalam kita menjalankan tugas ada beberapa kompetensi. Di Undang-Undang 5 tahun 2014 ada 3 kompetensi yang harus kita miliki.
Yang pertama kompetensi teknis, yang kedua kompetensi manajerial, dan yang ketiga kompetensi sosiokultural. Dan di Undang-Undang 23 tahun 2014 itu kita harus diwajibkan dan juga memiliki kompetensi pemerintahan. Yang mana dua undang-undang ini dijelaskan oleh satu PP nomor 11 tahun 2017 yang telah dirubah, itu PP nomor 17 tahun 2020 yang merupakan titik tolak. Next selanjutnya. Yang mana di PP 17 tahun 2020 ini ataupun PP 11 ini dijabarkan melalui Permendagri nomor 108 tentang standar kompetensi di pemerintahan dan Permenpan nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi di jabatan ASN, di mana 108 ada 7 kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap ASN untuk memenuhi kompetensi pemerintahan, dan 8 kompetensi yang harus dimiliki seorang ASN untuk memenuhi jabatan ASN itu sendiri. Next man. Selanjutnya man. Oke, tadi kita udah menjelaskan, tadi saya bangga yang dijelaskan oleh Bapak Moderator bahwasanya di Banten telah banyak melakukan inovasi-inovasi, dan ini bagus. Karena kenapa? Karena ingin kita lihat adalah bukan share dan transfer knowledge, tapi share dan transfer culture. Karena kenapa? Kalau knowledge itu Anda bisa pelajari sendiri, tapi culture budaya budaya kita itu yang dirasakan oleh orang-orang, oleh daerah lain yang bisa kita tiru untuk kita kembangkan. Tadi saya sangat tertarik dengan apa yang dijelaskan oleh Bapak Moderator tadi. Banyak hal yang disampaikan tadi yang bisa menjadi inspirasi bagi kami untuk dalam hal mengembangkan kompetensi ke depannya. Next man. Ya, ini Kordili berakhlak, apapun Kordili ini harus tetap kita dengungkan terus bagi setiap ASN. Mana berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, tertib dan kolaboratif dalam tata bekerja sehari-hari. Next man. Dan ini yang saya berdasarkan pengalaman selama 30 tahun yang saya hadapi selaku ASN di berbagai jabatan dari golongan 2B, pengaturan muda tingkat 1 dulunya. Ya, tantangan yang saya lihat sampai dengan hari ini itu di setiap OPD, di setiap komponen yang ada. Yang pertama adalah inovasi. Masih banyak pasif knowledge yang tersimpan di setiap ASN. Masih banyak inovasi yang perlu dilakukan oleh setiap OPD. Yang kedua, perlunya tuntutan digitalisasi, perlunya percepatan karena untuk menjawab tantangan hari ini, untuk menjawab kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat, kebutuhan masyarakat terkait dengan layanan yang diberikan. Yang ketiga adalah pengembangan sumber daya manusia. Di sini menjadi tolak ukur keberhasilan suatu daerah. Ini ada kejadian dengan pribadi saya terkait dengan pengembangan sumber daya manusia ini. Karena banyak hal yang hari ini yang setiap kita perlu pemikiran-pemikiran terkait dengan pengembangan sumber daya manusia. Tadi untuk Provinsi Banten telah melaksanakan itu, bukan hanya peserta, tapi orang di luar peserta juga masih bisa mengikuti asal mendaftarkan melalui link. Ini merupakan terobosan yang dilakukan oleh BPSDM Provinsi Banten. Yang keempat, ya kita diharapkan bekerja lebih efektif dan efisien. Dan yang kelima, kita harus bisa melaksanakan kolaborasi dan saling mengaruhi. Ini intinya, itu dari tantangan yang saya hadapi. Karena kenapa? Koordinasi itu gampang diucapkan, tapi pelaksanaannya auzubillah susahnya. Tapi dengan koordinasi yang saya sampaikan, kalau saya menyampaikan koordinasi itu adalah singkatan. Kopi, rokok, dan nasi. Di saat itu kita bisa cair semua apa yang ingin kita sampaikan, apa yang ingin dilaksanakan dengan koordinasi yang cukup alot. Kadang banyak ego yang dihadapi, tapi dengan cair kita santai, ajak ngopi, kita bisa melaksanakan semua apa yang menjadi keinginan dari
kita, OPD kita. Selanjutnya, Man. Oke, ini tren global hari ini tahun 2019 dan tahun 2020 kita terjadi guncangan yaitu COVID-19 yang mana disampaikan ada buka. Belum selesai buka 2022 muncul tuna lagi, problem lebih parah lagi, dan kita harus survive. Belum selesai buka world yang terjadi ketidakpastian semua. Perubahan yang begitu cepat, sudah ada lagi goncangan yang lain, turbulence yang lain, goncangan terus, dan kita harus survive dengan keadaan itu semua. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, hari ini kita harus lebih agile, harus lebih tangkas, harus lebih cepat adaptif dengan perkembangan yang ada. Karena memang sudah tuntutan kali ini, Anda mau siap ataupun tidak siap, tuntutan itu sudah dimulai. Kita harus bisa menjawab tantangan yang ada. Lanjut, Man. Nah, ini pesan saya kepada rekan-rekan semua di dalam bekerja. Kalau Anda diberikan kesempatan selaku pimpinan, Anda harus memiliki integritas, kesesuaian antara ucapan dengan tindakan. Dan kalau kita masih diberikan kesempatan sebagai pelaksana, kita harus memiliki loyalitas. Karena kenapa? Tanpa loyalitas, ini akan terjadi guncangan di OPD itu. Tanpa memiliki integritas, akan terjadi guncangan. Yang bagusnya adalah pimpinan di satu OPD memiliki integritas, dan rekan kerja di OPD itu juga harus memiliki loyalitas. Ini yang terpenting. Next, Man. Banyak hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana cara, ini pengalaman sewaktu saya menjabat selaku camat di pemerintah kabupaten, yang mana tiga ini, karakter tiga di masyarakat ini yang harus kita miliki, yang harus kita guide, yang harus kita rangkul. Yang pertama, itu adalah critical point. Jangan. Yang kedua, strong point. Orang-orang yang memiliki kelebihan, misalnya ketiga adalah ini semua, karena itu pengaruh. Nah, ini ada tiga karakter. Lanjut. Itu saya ulangi dulu. Ya, oke. Selanjutnya alhamdulillah udah sampai di ruangan. Selanjutnya ada AI, yang mana dari tren global adalah di dalam era dunia ini kita harus menggait, harus mengajak, harus mempengaruhi rekan kerja kita. Minimal rekan kerja kita juga ngerti terkait dengan perkembangan. Kita harus melakukan coaching dan mentoring, baik kepada bawahan rekan kerja kita maupun sama. Kita akan melakukan coaching dan mentoring. Ini merupakan suatu kewajiban kalau ingin organisasi kita berjalan dengan baik. Lanjut, Mas. Nah, ini saya contohkan apa yang telah kami lakukan di BPSDM Kementerian Dalam Negeri. Rekan-rekan semua peserta forum diskusi, tolong dicatat nomor saya dan disimpan dan kirim WA ke saya. Kirim WA ke saya, ketik adalah BPSDM. Nanti server kita akan menjawab. Ini merupakan teknologi yang pernah kita buat.
yang lagi kita garap sekarang ini dalam rangka mempercepat informasi sampai ke seluruh ASN dengan perkembangan yang ada hari ini. Anda bisa catat nomor saya 0812 1545 5598. Dan kalau sudah terekam di kontak Anda, ketik di WA Anda BPSDM. Sudah, kalau Anda sudah ketik BPSDM, kirim ke nomor saya tadi. Nanti setelah materi ini kita akan lebih banyak untuk sudah pahamnya. Lanjut, Mas. Ini ada Valentino Rossi karena saya pernah MotoGP. Saya mau mempelajari ini, mendapat inspirasi dari MotoGP ini adalah Valentino Rossi selalu mengambil celah di saat tikungan. Dia mendahului lawan-lawannya di saat tikungan. Di saat orang menurunkan gas, memperlambat laju kecepatan, dia menggas. Dia melihat ini peluang. So kenapa? Dengan kecepatan, kita akan cepat untuk mau, kita cepat untuk mendahului yang lambat, itu sudah pasti. Dan saat kapan yang tepat kita gunakan kecepatan itu adalah saat orang lain menurunkan kecepatannya. Next, Mas. Terus ini juga pengalaman yang dulunya saya menerapkan ATM, sekarang saya menerapkan CDB, Copy Develop Better. Kita nggak harus lagi membuatkan inovasi-inovasi yang baru, bukan? Kalau perlu, oke. Tapi yang terpenting adalah yang sudah dicoba di daerah lain. Tadi saya tertarik itu. Saya masih teringat apa yang disampaikan oleh moderator tadi, dari mobil tadi dan menuju ke sini. Ada banyak hal tadi yang menarik bagi saya, dan insya Allah setelah ini minggu depan mungkin saya akan berkunjung ke sana menanyakan ini bagus apabila kita terapkan di daerah-daerah lain dalam rangka untuk pengembangan kompetensi. Dan ini akan saya copy, bisa kita aplikasikan di daerah lain. Nah, jadi dengan ini sama sudah dibuat dan sudah diuji coba bagus. Tinggal kita develop, kita sesuaikan dengan development kita masing-masing, dan kita buat lebih baik lagi. Jadi dengan CDB, Copy Develop Better, jadi apapun yang telah dilakukan oleh rekan-rekan kerja, tinggal kita aplikasikan lagi, replikasi saja tempat yang baru, sehingga akan dapat masukan-masukan, karena beda lokus, beda penanganan, tergantung aturan seni yang dijalankan oleh masing-masing daerah. Ya, next, Mas. Nah, ini pembelajaran ya. Ini waktu saya mengikuti seleksi JPT, saya menerapkan learning management system. Ini yang saya tawarkan waktu saya mengikuti sebagai JPT Pratama dengan jabatan Kepala PPSDM Mendagri Regional Makassar. Yang saya tawarkan adalah ini, dan saya terapkan selama 2 tahun setengah di sana. Yang pertama itu saya harus berpikir secara sistem. Yang kedua, saya mau meningkatkan kompetensi diri dan rekan-rekan saya pelaku yang mendukung kinerja saya. Yang ketiga, saya harus dapat dijadikan contoh. Saya berdua, harus saya yang berdua dulu, dan rekan-rekan yang lain kita saling mencontoh. Kita dapat dijadikan role model untuk masing-masing rekan kerja kita. Dan yang terpenting adalah share vision, berbagi visi. Kita mau buat apa nih lembaga? Kita mau buat apa OPD kita ini? Kita harus berbagi, apalagi kalau pimpinan daerah sebagai yang pilih yang menjalankan visi, kita harus mendukung visi dari kepala daerah itu. Dan kita harus dapat bekerja sama dalam satu tim, saling membantu, saling mendukung untuk melakukan kolaborasi dalam rangka pencapaian visi. Ini merupakan organisasi belajar. Banyak rekan-rekan pejabat-pejabat terdahulu yang memiliki yang belum sempat penerapan inovasi yang dilakukan, ada keinginan. Kadang kita lupa untuk menarik mereka, membuat diskusi untuk mengajak mereka apa yang dibuat belum melaksanakan, ajak mereka, rangkul mereka. Mungkin dengan taksi knowledge yang tersimpan, inovasi yang belum sempat mereka lakukan bisa kita lakukan dengan
kita masing-masing. Dan ini dapat menjawab tantangan yang ada hari ini. Karena setiap orang memiliki kelebihan masing-masing. Itu tidak dapat kita pungkiri. Sehingga jadilah kita pendengar yang baik dan jadilah pelaku yang baik. Sehingga dalam kita melaksanakan perubahan itu sendiri bisa cepat. Daerah membutuhkan kecepatan. Daerah membutuhkan kecepatan. Masyarakat butuh pelayanan. Ini yang sangat saya harapkan kepada rekan-rekan semua untuk mau kiranya dalam rangka penerapan organisasi belajar ini. Lanjut. Nah, kenapa? Tadi banyak dari berbagai macam PID tadi yang saya dengar dari moderator. Ini bagus. Disruption, innovation. First, different, then better. Awalnya berbeda, kemudian jadi lebih baik. Ada 8 pesawat di sini. Anda akan jadilah Anda yang pembeda. Jadilah dari skop kecil, dari pribadi, jadilah pembeda. Jadilah yang berbeda. Dari skop besar adalah OPD yang berbeda, memiliki inovasi-inovasi dalam menjawab tantangan hari ini. Karena kalau semua sama, tidak ada berbeda, milih karena kebutuhan sesuai dengan organisasinya. Dan diantara yang mengikuti seleksi itu, karena kita berbeda, karena kita memiliki inovasi yang dibutuhkan oleh si kepala daerah itu dalam rangka mendongkrak popularitas kepala daerah terutama dan daerah kita. Maka Anda harus berbeda, Anda harus berpikir berbeda, dan Anda harus menjadi orang yang berbeda. Jangan sama semua. Setiap OPD itu memiliki kelebihan masing-masing dan cari itu. Next one. Udah? Nah, ini pembelajaran berorientasi pada tujuan. Saya penerapan ini saya dapat sebagai menjadi kepala SDM yang mana di setiap kita dalam memimpin kita harus menggunakan metode pembelajaran ABCD. A-nya itu adalah audiens. Siapa yang jadi sasaran kita? Yang kedua, behavior, perilaku. Perilaku yang mana yang diharapkan oleh diri kita? Yang ketiga, C-nya adalah kondisi. Condition, yaitu perilaku itu yang kita harus tunjukkan itu di kondisi yang bagaimana. Terus di D-nya adalah kriteria atau tingkatan penampilan kita yang diharapkan, bagaimana yang diharapkan oleh audiens tadi. Jadi sehingga tujuan dari apa yang kita sampaikan bisa sampai pada orang yang membutuhkan organisasi yang kita tempati. Lanjut. Dan ini ini cuma menyampaikan saja kepada rekan-rekan sekalian. Ini pengalaman selama mengikuti seleksi JPT untuk penulisan makalah. Saya sampaikan di sini. Ini pengalaman saya beberapa puluhan kali, bukan sekali dua, saya mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi. Karena saya sadar, saya dulunya dari daerah, saya belum memiliki network. Orang belum tahu kita, kapasitas dan kapabilitas kita. Sehingga saya harus banyak belajar. Dan alhamdulillah, yang Tuhannya yang gabung 3 kali saya mengikuti seleksi JPT yang masuk terus, belum terpilih. Selama 2020 saya terpilih karena saya menerapkan ini. Jadi saya berjanji dengan diri sendiri. Saya akan menginformasikan ini semua sehingga mempermudah bagi rekan-rekan semua untuk dalam mengikuti dalam penulisan makalah. Anda harus ngerti yang namanya circle question ini. Yang pertama, kalau kita diberikan kesempatan, fokus kepada tujuan yang ingin kita tuju. Yang pertama kita harus ada kemauan dulu. Kemauan kita untuk melakukan inovasi. Kemauan untuk kita memilih satu jabatan. Sesuaikan dengan passionnya kita. Sesuaikan dengan kita, keinginan kita ataupun hobinya kita. Yang kedua adalah diagnos. Ada ide, saya ada ide nih. Saya buat OPD ini seperti ini nantinya. Jadi kita menawarkan. Yang ketiga adalah desain. Kita bisa menawarkan dengan pembuatan rencana aksi. Dalam saya menjabat 3 tahun ataupun 2 tahun, OPD ini akan seperti ini nantinya, kan? Rencana aksi yang telah kita buat. Terus yang keempat adalah deliver.
kita bisa membuktikan eviden-evidennya. Apa yang kita lakukan itu bukan hanya bohong belaka, tapi nantinya ada eviden-eviden yang bisa kita munculkan. Dan yang terpenting, kita bisa mendisplay, bisa mempromosikan inovasi itu. Ini yang terpenting. Karena kenapa? Tanpa kita bisa mendisplay, akan yakin dari suatu wawancara kalau rekan-rekan semua nanti mengikuti seleksi DPD mau Pratama, mau Media, utamakan adalah meyakinkan. Penampilan itu adalah yang terpenting. Bisa mempromosikan, bisa meyakinkan. Lanjut, Pak. Dan ini adalah kejadian dari 30 tahun masa kerja tadi adalah belief system, pola pikir kita, cara kita berpikir harus kita rubah. Kita harus berpikir dengan cara berpikir yang baik, akan merubah tindakan akan merubah kebiasaan. Dengan kita rubah kebiasaan akan merubah karakter, dan dengan kita merubah karakter akan merubah kenyataan. Mungkin kita belum ke tahap itu, tapi kita mencoba ke arah yang lebih baik lagi. Sehingga apa yang kita pikirkan itu yang bakal jadi kenyataan. Dengan cara kita berpikir yang baik akan merubah tindakan kita, dan dengan kita merubah tindakan kita akan merubah kebiasaan. Dan dengan kita merubah kebiasaan akan merubah karakter, dan dengan kita merubah karakter akan merubah kenyataan. Ini yang terpenting. Lanjut, Man. Dan terakhir, ini ada sewaktu saya pindah kemari bulan 11 tahun 2022, ada keinginan besar, bukan hebatnya dalam artian ego, enggak. Tapi hebat ini adalah singkatan yang ingin kita wujudkan. Yang pertama itu adalah humble, rendah hati, dan memiliki empati, dan belief, jujur, dapat dipercaya. Agility yang terpenting, kita cepat untuk melakukan perubahan, adaptif dengan tuntutan yang ada, dan tangible, kita harus bisa mewujudkan itu semua. Ini harapan yang ingin kami capai di setiap tahun. Nanti tahun depan kita rubah lagi, supaya ada keinginan, ada ukuran yang ingin kita capai. Lanjut, Man. Dan terakhir, dari paparan saya, hari ini saya bangga sudah 30 tahun saya mengabdi dan diberikan kehormatan untuk diberikan kesempatan untuk mengabdi yang terbaik untuk bangsa dan negara. Dan saya mengalami sebagai ASN selama 30 tahun. Saya jalani profesi ini dengan ikhlas. Jadi apapun itu yang kita terima, terimalah dengan ikhlas. Cobaan, tantangan, banyak hal yang saya rasakan, banyak hal. Dari sudah di pucuk, terus di bawah lagi, dari di daerah sudah eselon 2 kali, terus jadi staf lagi di pemerintah pusat, di Kementerian Dalam Negeri. Dari bawah saya meniti karir, saya lewati itu power syndrome, dan itu sangat berat. Kalau hari ini saya bisa datang ke sana, saya bisa berdiskusi dengan rekan-rekan sekalian, akan lebih elok dan lebih live. Kalau ini kan masih ada yang kurang, karakternya nggak akan masuk, body language-nya nggak ketemu. Tapi di satu sisi, Zoom ini sangat diperlukan. Tapi ada yang esensi yang tidak dapat karena nggak bisa langsung. Karena dengan melihat langsung, saya bisa mengetahui rekan-rekan semua di sana satu persatu. Karena ada cerita, ada culture set, ada culture yang saya rasakan yang ingin saya bagi ke rekan-rekan semua. Apa yang saya rasakan selama 30 tahun menjadi ASN? Banyak hal. Apa yang saya rasakan belum tentu rekan-rekan rasakan. Apa yang rekan-rekan rasakan belum tentu saya juga merasakan. Jadi kita share dan transfer culture ini yang perlu. Karena kenapa? Dengan kita bertemu, dengan kita bertatap muka, kita ngopi. Sebab pembelajaran, merdeka belajar adalah kita bisa bebas, nggak perlu lagi di ruangan-ruangan, tapi semua bisa tempat untuk jadi pembelajar. Ini pengalaman saya. Banyak mengikuti diklat, yang saya ingat terkadang adalah pembelajaran-pembelajaran yang secara saya nyaman, kita tenang, kita sambil ngopi, itu pembelajaran yang paling baik bagi saya. Karena kenapa? Di situ kita tenang, di situ kita merasa nyaman, sehingga pembelajaran yang kita dapat akan
Dan saya banyak belajar dari senior-senior. Saya sangat menghargai senior-senior yang terdahulu, pejabat-pejabat terdahulu. Saya datangi untuk dapat pengalaman mereka yang itu terkadang belum sempat dilakukan. Belum sempat mereka lakukan. Dengan pemikiran-pemikiran mereka, dengan apa yang dialami, kita nggak harus mengalami lagi. Kita hanya menjalankan apa yang telah difikirkan, apa yang telah dilaksanakan. Tinggal arti kita lagi yang menentukan nantinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya tadi di jalan, sekarang masih di ruangan. Saya Fasul Falah mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak narasumber yang sudah memaparkan materinya. Banyak hal yang harus kita petik dari paparan ini. Satu adalah ASN seyogianya memiliki 4 kompetensi, di samping kompetensi manajerial, sosial kultur, dan teknis, termasuk kompetensi pemerintahan. Nah, kompetensi pemerintahan itu juga sangat mendukung kita dalam melaksanakan pekerjaan sebagai penyelenggara negara. Yang kedua, paradigma ASN saat ini adalah pengembangan kompetensi merupakan yang harus disiapkan, dan kompetensi personal merupakan yang kemudian yang ketiga, tantangan ASN saat ini yang dihadapi adalah salah satunya adalah inovasi. Inovasi bisa kita lakukan apabila kita memahami, mengetahui tupoksi kita, sehingga ASN ke depan memang diharapkan harus lebih banyak berinovasi sebagai implementasi dari aparatur ASN yang berakhlak. Ya, ini moto kita, core value-nya kita, salah satunya adalah inovasi. Kemudian tuntutan digitalisasi, bahwa saat ini digitalisasi merupakan hal yang mutlak karena merupakan salah satu syarat percepatan pelayanan. Nah, ini juga merupakan salah satu berakhlak. Kemudian dalam rangka loyalitas juga sebagai aparatur sipil negara, loyalitas kepada negara. Ini merupakan salah satu hal yang harus dimiliki, lebih mengutamakan kepentingan pekerjaan, kemudian pengembangan kompetensi, pengembangan SDM. Ini pengembangan SDM di era penyerahan ini, bahwa pengembangan SDM merupakan salah satu hal yang harus dikembangkan dan dimiliki oleh aparatur sipil negara. Kemudian pembelajaran dalam pengembangan kompetensi berorientasi kepada siapa yang menjadi sasaran, manfaatnya seperti apa, itu harus dibuatkan. Kemudian kalimat-kalimat di samping pengembangan kompetensi ini yang paling penting, ini perlu dipetik dari paparan Pak narasumber, bahwa pengembangan kompetensi di samping itu sebagai hal yang harus dimiliki ASN, juga ada kalimat-kalimat motivasi. Ya, kalimat motivasi kepada kita semua, dan moto-moto dalam mencapai dan meniti karir kita. Ini sangat bagus dan sangat menarik yang disampaikan oleh narasumber, dan ini merupakan satu cambuk motivasi kita untuk bisa lebih maju lagi dalam meniti karir kita ke depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kesimpulan singkatnya, ya masih banyak kesimpulannya. Nah, untuk itu yang telah disampaikan tadi memang cukup panjang, rinci, rigid, tapi tidak menutup kemungkinan pada teman-teman semuanya yang hadir melalui tatap muka virtual dan yang ada di kelas ini, ada hal-hal yang kurang, yang masih perlu dipertanyakan. Untuk itu kami buka waktu banyak 3 sesi untuk tahap pertama. Dipersilakan kepada teman-teman semua, baik yang di kelas ini maupun yang ada di virtual. Dipersilakan. Sebelumnya bahwa kami sampaikan juga, ya silakan.
Oh, belum ada. Kemudian ini perlu kita sampaikan juga bahwa kompetensi pemerintahan yang memiliki ada 7 item ya Pak ya. Ini perlu sangat mendukung kita dalam melaksanakan pekerjaan sebagai penyelenggara negara. Oleh sebab itu, di samping kompetensi personal, ya, juga kompetensi pemerintahan juga merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam Kemudian kami sampaikan juga bahwa di samping pelatihan-pelatihan pengembangan kompetensi yang wajib dimiliki dalam bentuk kompetensi manajerial, kompetensi pemerintahan, dan kompetensi teknis juga merupakan hal yang sangat mendukung kita dalam meniti jenjang karir kita. Silakan ada yang dari teman-teman. Ini bukannya tidak ini Pak narasumber. Teman-teman kami ini sebenarnya bukan tidak memahami, ya, tetapi memang ini jam-jam rawan. Ya, ini jamnya rawan sekali antara ngantuk dan lapar. Ya, jadi itulah yang menjadi satu analisis kami. Ini ada dari penanya pertama dari Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Pak Ahmad Dhani. Dipersilakan Pak Haji. Terima kasih Pak Kaban. BPSD di daerah, khususnya BPSDB Provinsi Banten, dalam hal pelaksanaan kegiatan pelatihan lebih kepada yang kewenangannya, Pak. Banyak permintaan teman-teman fungsional dari kabupaten kota untuk bisa mengikuti pelatihan penjenjangan yang fungsional, tapi kami tidak punya kewenangan itu, Pak. Kewenangannya ada di lembaga kementerian yang punya kewenangan untuk memberikan penilaiannya, Pak. Nah, mungkin melalui Kemendagri nanti bagaimana BPSDM di daerah ini bisa menyelenggarakan diklat-diklat fungsional penjenjangan gitu, Pak. Itu Pak. Terima kasih. Apa langsung ini moderator izin? Silakan Pak narasumber untuk menyampaikan tanggapannya. Siap, terima kasih Bapak moderator. Terima kasih ini kepada Pak Ahmad Dhani, bukan penyanyi, tetapi Kepala Bidang Manajerial. Kepala Bidang Manajerial. Salam kenal dengan saya Pak. Kapan kalau ada waktu main-main ke BPSDM Pak, Jalan Taman Pahlawan nomor 8 Kalibata. Nanti kita akan lebih banyak ngobrol dan terkait dengan yang ditanyakan. Tapi singkat akan saya jawab dulu terkait dengan pembinaan, apalagi ini kan banyak jabatan fungsional saat ini, ada yang pusbinnya Lembaga Administrasi Negara, ada pusbinnya kami Kementerian Dalam Negeri, ada pusbinnya BKN. Jadi Bapak bisa langsung ataupun Bappenas kan ada yang perencana, yang jabatan fungsional perencana itu. Sebenarnya bisa Bapak melaksanakan diklat terkait dengan jabatan fungsionalnya, tapi untuk berjenjang itu bukan terbiasa. Itu merupakan tanggung jawab dari pusat pembinaan, dari pusat binaannya. Untuk teknis, silakan Pak, nggak masalah. Nanti kita akan lebih jauh, akan lebih banyak ngobrol sambil ngopi Pak.
Ataupun saya yang ke sana, nanti ataupun Bapak yang kemari. Saya nginapnya di asrama, jadi bisa. Bapak kapanpun ada waktu, bisa berkunjung kemari, nanti lebih detail akan saya sampaikan. Tapi secara singkat yang saya sampaikan adalah boleh BPSDM Provinsi untuk melaksanakan terkait dengan kemampuan, kompetensi dari masing-masing jabatan teknis itu sendiri. Jabatan-jabatan fungsional saat ini itu merupakan jawaban dan Bapak harus cepat untuk menjawab semua. Bisa melakukan diklat, bisa melakukan bintek, bisa melakukan webinar. Kita nggak boleh diam, Pak. Kita harus agile. Kita harus dapat menjawab tantangan hari ini secara cepat dan tepat. Jangan cepat tapi ngawur, tapi cepat dan tepat. Sehingga kompetensi bagi ASN itu sendiri yang ada di provinsi maupun di kabupaten kota yang merupakan binaan Bapak-bapak sekalian dapat menjawab tantangan hari ini. Dengan kita diam, dengan kita tidak bergerak, ya akan mandek semuanya, Pak. Dengan adanya aturan baru, apalagi sudah keluar Permenpan nomor 1 tahun 2023 yang baru. Kita harus cepat menjawab tantangan ini, Pak. Harus cepat. Mau tidak mau, suka tidak suka, 2 layer itu harus kita selesaikan. Bapak amanah dari Bapak Presiden, kita harus selesaikan ini semua. Jangan kita diam, Pak, nanti akan menurun. Enggak. Birokrasi ini harus cepat, Pak. Birokrasi harus berjalan sesuai dengan yang telah diatur. Jadi dapat saya sampaikan di sini, Bapak Ahmad Dhani selaku Kabin Manajerial bisa melaksanakan, bisa menjawab tantangan tadi. Cepatkan, buatkan. Nanti kalau tidak, kita kerjasama biar cepat. Kami di sini sudah menjawab tantangan itu, mau SDMA, jabatan fungsional sumber daya manusia aparatur, jabatan fungsional perencana, dan kita sudah membuat pelatihan-pelatihannya. Untuk modulnya nanti bisa saya kirim, Pak. RBPMD, RP-nya bisa saya berikan ke Bapak. Tapi sebaiknya kita ngopi dulu. Koordinasi dulu, Pak. Kita sambil nyantai, ataupun saya ke sana, Bapak kemari. Silakan, kalau ada kesempatan kepala BPSDM, saya terima. Pintu saya terbuka 1 kali 24 jam, Pak. Apalagi saya sementara ini tinggalnya di BPSDM, di asrama. Nah, kita bisa sambil ngopi, cair, Pak. Kita lakukan kolaborasi dan sinergi. Tanggung jawab kami untuk tahun 2023 ini adalah 60%, Pak. 60% terkait dengan pencapaian kompetensi ASN. Ini memang berat, tapi harus saya lakukan. Dan alhamdulillah sudah ada diwadahi oleh BPSDM Provinsi Banten. Ya, saya sangat antusias. Insya Allah tidak pun ada undangan, saya akan turun melakukan monitoring ke sana dalam rangka percepatan ini. Ini bukan merupakan tanggung jawab dari BPSDM ataupun Provinsi Banten, tapi tanggung jawab kami juga dalam rangka peningkatan kompetensi aparatur. Ini harapan saya, supaya percepatan peningkatan kompetensi aparatur menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab provinsi, bukan tanggung jawab kabupaten kota, dan bukan tanggung jawab hanya pemerintah pusat. Tapi seluruh kita bertanggung jawab terkait dengan pengembangan kompetensi ini. Dalam rangka menjawab tuntutan yang ada di masyarakat. Masyarakat butuh cepat, Pak. Mereka sudah larinya kemana? Kita terkadang harus cepat menyesuaikan. Ini harapan-harapan kami. Dan alhamdulillah harapan saya juga sudah ditanyakan oleh Pak Ahmad Dhani. Saya juga mengucapkan terima kasih. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan ke sana. Demikian yang dapat saya jawab, Pak Moderator. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih Pak narasumber. Memang ini dilema Pak di lapangan, di daerah, bahwa kita ingin memberikan sesuatu kepada teman-teman kita yang saat ini menduduki jabatan fungsional seperti pendidik dan tenaga medis. Jadi kelala penjenjangan ini agak mengalami sedikit kendala, bukan jadi masalah, tetapi kendala. Kendala dalam arti kata bahwa selama ini yang namanya diklat penjenjangan fungsional, kita hanya menyiapkan tempat, menyiapkan anggaran,
dan menyiapkan orang, ya, sedangkan teknis pembelajaran kemudian hukumnya itu masih dilaksanakan oleh instansi pembina, sehingga teman-teman bidahi suara kita yang ada saat ini yang juga mempunyai kompetensi di bidang itu kadang-kala ya tidak diperkenankan untuk turut serta dalam memberikan pelatihan. Tetapi untuk mengantisipasi itu kita tetap melakukan diklat-diklat tidak penjenjangan Pak, tetapi pengembangan kompetensi ya. Diklat-diklat yang tidak penjenjangan, tetapi harapannya ke depan bahwa Kemendagri bisa memfasilitasi ini khususnya penjenjangan Pak, khususnya penjenjangan terhadap diklat-diklat fungsional. Tapi yang untuk penjenjangan yang di luar penjenjangan kami tetap lakukan. Kemudian silakan teman-teman lain, masih ada Pak Oki, ya, cukup Pak dari teman-teman virtual lainnya, silakan. Kalau tidak ada, memang waktunya yang sudah juga mepet ke tempat jam istirahat Pak narasumber. Kemudian kami sampaikan permohonan maaf kepada narasumber ya dengan keadaan seperti ini. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak narasumber yang sudah masih dalam keadaan perjalanan untuk bisa mendampingi kami dalam acara ini. Itu sangat kami ucapkan terima kasih. Kemudian kesimpulan yang bisa saya sampaikan bahwa BPSDM harus cepat bertindak ya, dalam rangka memberikan pengembangan kompetensi kepada aparatur sipil negara, baik yang dilakukan secara tatap muka ataupun virtual. Yang jelas bahwa BPSDM harus hadir dalam rangka memberikan hak ASN sebanyak 20 jam pelajaran dalam setahun, sehingga aparatur sipil negara atau ASN kita tidak tertinggal di dalam perkembangan yang saat ini sedang pesat-pesatnya. Kemudian inovasi dan digitalisasi merupakan hal yang harus dilakukan oleh aparatur sipil negara dalam rangka percepatan pelayanan kepada masyarakat. Dan yang ketiga, dalam menyelenggarakan pelatihan yang saat ini banyak berorientasi pada digital, harus mempersiapkan sarana dan prasarana supaya kegiatan pelatihan pengembangan kompetensi yang berorientasi kepada digital virtual ini bisa terlaksana dengan baik, walaupun saat ini hanya baru kuantitas saja, tetapi harus ditingkatkan termasuk kualitasnya dalam pengembangan kompetensi. Kemudian berikutnya tenaga pengajarnya juga kami mohon izin kepada Bapak narasumber supaya bisa difasilitasi pengembangan kompetensi tenaga pengajar kaitan terhadap pelaksanaan pelatihan secara virtual. Seperti apa sih pelatihan virtual yang menarik? Ya, ini minta mohon kepada BPSDM Kemendagri untuk dapat memfasilitasi ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya kita beri prosedur pada narasumber kita. Silakan ada closing dari narasumber, dipersilakan. Terima kasih kepada Bapak Moderator. Saya tunggu closing statement saya. Saya tunggu Bapak Moderator beserta rekan-rekan dari BPSDM Provinsi Banten di Kalibata. Kita ngopi, kita bahas bagaimana perkembangan terkait dengan jenjang. Tadi insya Allah kami mengundang nanti di bulan 5 kita akan launching marketplace, yaitu tata pilar seluruh gabungan dari setiap kementerian. Seluruh gabungan dari website setiap kementerian digabungkan ke tata pilar, ke marketplace. Jadi sehingga pertanyaan yang disampaikan tadi dan ada keinginan-keinginan untuk mengembangkan kompetensi dari seluruh ASN, bukan hanya di Provinsi Banten, di seluruh Indonesia, bisa langsung untuk menjawab, untuk mengikuti di marketplace kita pilar. Dan undangan resmi nanti akan saya sampaikan. Demikian,
Kita harus bangga menjadi ASN, harus ikhlas dalam bekerja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu. Terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan motivasi kepada kita semua. Mungkin itu teman-teman semuanya supaya mungkin dalam penyampaian saya ada kata-kata, ada kalimat yang kurang berkenan. Mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kesalahan tidak hanya kesalahan itu punyanya manusia. Oleh sebab itu mohon kiranya dapat dimaafkan perbuatan dan kesalahan-kesalahan kami. Kemudian supaya pelaksanaan kegiatan ini menjadi pahala yang berlipat buat kita semuanya, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada narasumber, terima kasih kepada teman-teman semua PP yang sudah hadir, terima kasih kepada teman-teman kabupaten kota, PKPSDM yang sudah hadir. Kita tutup bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang. Silakan Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Terima kasih.